Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin review Akasu ya, AKASHU. Akasu ini adalah produk yang ciptanya Arianto Misel. Jadi ada website, ada fotonya ya yang sama Pak Harto. Jadi ditunjukkan di salah satu video, penulis jadi tahu ada produk Akasu, nggak sadar situ fotonya Tommy Soeharto ya, bukan Pak Harto tapi Tommy Soeharto. Tommy Soeharto itu kan pembalap ya. Walau ada bro yang komentar juga fotonya kayak foto sopan ya, tapi ya ya wes lah, kayak gitulah pokoknya adanya. Yang jelas penulis sekarang ingin nyoba Akasu karena penulis nggak bisa nyoba Mikuba. Coba aja produk yang lain, apakah produk dia yang lain terpercaya. Kalau di produk dia yang lain terpercaya ya produk yang sekarang ya minim bisa dipercaya lah. Akasu ini sudah penulis terima. Jadi Akasu disebut kalau di botolnya bisa membuat motor lebih irit 20-40%. Angka itu angka yang banyak sekali untuk sebuah penghemat bahan bakar. Karena itu fokus penulis di uji aditif kali ini adalah uji irit. Seberapa irit sih motornya? Sebelumnya penulis sudah melakukan uji yang sama untuk Klinos dan PRF Turbo, Power Racing Fuel Additive Turbo. Dua-duanya ini Klinos dan PRF Turbo ini adalah aditif minyak atsiri, dan hasil keduanya adalah negatif, nggak makin irit. Penulis sudah coba, bukan iritnya ya, tapi dari performanya ya. Dari 0-100 nya penulis sudah coba ketika pakai Klinos dan PRF Turbo dengan bensin yang dulu pertama, terus terakhir pakai Pertalite juga sudah coba juga. Hasilnya adalah kedua aditif tersebut nggak mengecewakan lah, malah berkurang akselerasinya. Jadi klaimnya kedua aditif tersebut bisa bikin motor tambah kencang, atau kalau misalnya nggak langsung butuh beberapa kilometer ya, mungkin 100 km gitu ya. Dan sudah 100 km tetap aja sih nggak enak, ya wes lah. Akselerasi malah turun kira-kira 1 detik ya. 1 detik itu banyak. Terus apalagi ya, yang Akasu itu modelnya adalah
anu ya, apa jenenge, bukan minyak atsiri. Jadi dari baunya aja udah beda. Kalau apa, Clinos baunya kayak apa, minyak apa biasa nih, pokoknya bau tanaman lah ya, sing biasa nih umumnya serai wangi, bau serai wangi. Kalau yang atau minyak cengkeh ya, kalau PRF Turbo kayak bau minyak tembakau. Kalau minyak atsiri, penulis nggak sukanya adalah dua-duanya itu ya. Tentu nggak semua minyak atsiri, tapi yang menulis simpulkan itu kalau RPM rendah tenaga mantap, begitu dipakai RPM tinggi tenaga nggak keluar lagi, kayak hilang gitu ya. Jadi efeknya terutama lebih untuk RPM rendah, kayaknya cocok untuk mobil ya. RPM rendahnya itu sekitar kecepatan di bawah 40, kecepatan di bawah 40. Kalau di motor penulis ini di bawah 6000 rpm. Mungkin kalau mobil bakal kerasa sip ya, tapi kalau untuk motor penulis enggak. Karena ya penulis pakai enggak jalan kecepatan 40, tapi jalan kecepatan 60 atau lebih. Terus yang Akasu itu dari bahan yang baunya kayak mungkin kayak Pertamax ya, bau bensin banyak. Oh, saya penulis ngisi dulu ya, ngisi dulu aja biar nanti nyampurnya pas. Kalau nggak gitu lama nyampurnya kan. Ini dosisnya 5 tetes per liter karena penulis mau pakai untuk bensin 6 liter, penulis harus pakai 30 tetes. Warnanya merah ya, kelihatan nggak? Penulis lupa sekarang sampai berapa. Ya wis lah, wis pokoknya diisi lah wis, mbuh kurang dulu weh. Pertalite 30 ya. Nomor 4. Bensinnya hampir full ya. Yes, full kan. Tadi 2 bar, sekarang full. Ya, moga-moga kecampur sempurna lah ya. Mungkin kalau sekarang nggak bisa ya, karena dari pengalaman penulis, kalau habis ganti bensin loh ya, bukan nambahkan aditif, habis ganti bensin itu butuh sekitar 1-2 kilo ya, sebelum efeknya mau kayak terasa. Jadi kalau sekarang ya masih belum lah ya, butuh ya nanti sesudah lewat bungur nanti. Oh ya, soal uji irit penulis sudah lakukan hari Sabtu ya. Jadi kan ujinya pasti uji irit hari Sabtu, siang-siang panas-panas itu dapatnya 50 ya, 51. Terus yang uji irit dinginnya yang sore kemarin dapat 61.
Ya wes, ini ada kesempatan untuk jalan eco riding kecepatan 60 ya. Penulis usahakan gasnya konstan. Ini untuk lihat potensi ya. Moga-moga nggak makin pelan lagi lah. Kondisi jalan naik turun kayak gini wes terima aja. Keadaannya jalannya kayak gini terus ya. Aduh, harus ngerem lagi. Ini 60,4 ya. Bensinnya pertalite ini ya. Ada ngerem lagi. Susah emang ya. Ini sekarang angkanya 61,4. Aduh, ngerem lagi. Orang ini mau nganan mbok ya paling kanan. Kenapa kok masih harus nengah-nengah dulu? Tuh 61,3. Wes, penulis kehabisan waktu wes. Ini cuma ini satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk eco riding ya. Jalan lain sudah nggak mungkin wes. Karena ya nggak rata. Ini suara mesin kelidikan ini. Wis jarno lah wis. Angkanya angka rendah ya. Oke, tadi 61 ya. Wes 60,9. Ini kalau 0-100 gagal ya wis pakai angka yang kemarin. Kemarin dapat 18,3 detik ya untuk akselerasi 0-100-nya. Kayaknya sama sekarang. Aduh, dah. Perasaan sudah menghindar dari lubang masih kena. Kondisinya ya termasuk nggak ideal, ada macet-macet segala ya. Apa? Bukan macet-macet, ada butuh lepas rem gitu ya. Oh iya, ini nambah sedikit. Motor penulis modifnya ada silnya juga beda, pakai kumparan dari kabel NJA 10 mm. Penulis mau pakai opsi lain, pakai ini, pasang GNMAX. Tapi ya sih, lihat nanti ini soalnya kok agak susah ya. Untuk membuat diameter kumparannya ini yang susah. Kalau ini kabelnya kabel agak mahal, ini 10 mm, jadi semeternya lebih dari 20.000. Kabel ini 10 mm yang penulis pakai mungkin semeter ya. Semeter itu harganya 24.000 kalau nggak salah. Lupa penulis. Tapi lebih dari 20.000. Sebelumnya penulis pakai yang tabung itu sama kabel NJA 2,5 mm. Pernah penulis lepas kabelnya itu ternyata malah tenaga turun ya. Jadi mesinnya cocoknya pakai kabel, tapi sekarang penulis 100% pakai kabel tok tanpa tabung.
bener ya, barusan ada bro lagi yang sharing, ternyata efek dari masang saluran intake keluar itu butuh waktu. Jadi kalau pertama terasa berat, itu terus nggak dilepas tapi diteruskan lagi, bisa jadi terasa enteng tadi kan. Aneh ya. Ada juga yang lain bilang gitu, pertama kayak nggak kerasa apa-apa, tapi makin lama kok makin enak ya, motor kok jadi makin irit ya, konsumsi bahan bakar bisa meningkat sangat jauh ya. Oh iya, penulis harusnya nggak lihat meteran oli sekarang. Olinya sekarang pakai Petronas Sprinta berapa? 4000 10W40. Harusnya waktunya ganti oli ini. Tapi karena ya wis mau dicoba ini ya wis mau pakai apa jenenge? Akasu ya, mau aditif bensin ya wis teruskan dulu lah, biar kondisinya itu nggak berubah, karena oli bisa mempengaruhi performa ya. Sudah beberapa kali penulis tunjukkan, penulis juga barusan beberapa hari yang lalu upload bedanya performa ketika pakai ini Petronas Sprinta dengan pakai Unilopal ya, beda 1 detik ya. Yang satunya 19,5, 19,6, yang pakai Sprinta ini 18,3, 18,4 gitu ya, beda 1 detik. Terus kondisi motor, bensin Pertalite ya jelas tadi. Terus selain silk, penulis pakai pro kapasitor juga. Pro kapasitor itu membantu meningkatkan kemampuan bensinnya, tapi dengan metode ya mirip magnet tapi bukan magnet, karena bahannya aja dari kabel ya, tembaga itu apa, bukan ferromagnetik, tapi bisa dibilang diamagnetik. Terus apa lagi ya, pro kapasitor pasang 3 kalau nggak salah, sudah lupa, nggak lihat lagi di bawah. Mungkin 2 di saluran bensin, kalau nggak 1, lupa. Yang 1 ngefix di kabel busi. Efeknya kalau RPM bawah nyentak mestinya, tapi sekarang balik lagi ya wis lah. Terus apalagi ya wis, kondisinya motor penulis seperti itu, tinggal lihat nanti efek Akasu ini gimana. Sekarang susah membandingkan karena ya kondisi macet gini, penulis juga rasanya feelingnya lagi nggak akurat ini ya. Jadi kalau mesinnya sekarang sudah bisa dirasakan efeknya mestinya. Ya wis, penulis coba aja ya, tapi nanti sore pasti dicoba lagi kalau nggak hujan, karena efek dari aditif itu pengalaman. Memang ada yang instan, seperti waktu pakai minyak kayu putih itu instan ya, makanya di rumah terus di 0-100 kan bisa meningkat waktunya sampai 15 detikan. Tapi yang penulis pentingkan itu adalah efek setelah pemakaian lebih dari 10 km. Jadi minyak kayu putih itu penulis tambahkan berapa ya? Agak banyak lah, kira-kira habis 1/4 botol ya, 1/4 botol full tank Pertamax. Pakai 0-100 sebelumnya 16 detikan dikit, jadi 15 detikan, lumayan, 15,7 atau berapa gitu ya, dari sebelumnya 16,3 atau 16,2, lumayan loh ya. Tapi setelah itu, setelah 10 km, jadi penulis nguji 0-100 nya sebelum 10 km masa pakainya. Sesudah 10 km jadi nggak enak, belas. Waktunya berapa ya,
mungkin lupa penulis ukur ya, tapi kesannya kayak 17 detikan. Itu yang efek pendek, efek panjang ya. Ini penulis sulit ya, kalau dari feeling sulit merasakan. Beda dari ketika misalnya ganti bensin itu kalau pakai Pertalite efeknya lama ya, efek penurunannya agak lama ya. Kalau anak bisa ngerasakan langsung, soalnya jarang-jarang pakai Pertalite. Penurunan performa butuh 1 kali isi tangki, jadi berapa kilometer itu, cukup jauh juga. Kalau ganti dari Pertamax ke Shell, perasanya itu Shell, tangki bensin Shell kan belakang itu ya, berapa jarak, 2 kiloan atau 1 kilo, ya 2 kiloan lah. Di sini sudah ngerasa jadi lebih bersih ya, walau ada pengurangan tenaga. Bersih tapi tenaga berkurang. Itu gimana cara tahunya? Penulis lihat bersih atau tidak itu dari tarikan bawah, RPM bawah. Jadi gas awalan gini, kalau mau jalan gini, gitu ya. Penulis lihat dari situ. Sementara itu tenaga, lihatnya dari akselerasi kecepatan 40 ke atas. Jadi kalau penulis ngomong tenaga berkurang, mesin lebih bersih, itu maksudnya ketika dipakai RPM rendah lebih nyentak-nyentak. Tapi ketika jalan di atas 30-40 kerasa berkurang tenaganya. Pakai Shell Super rasanya seperti itu. Begitu pakai Pertamax jadi oke. Terus pakai apa jenenge, bensin BP92. Bensin BP92 kerasa lebih bersih, jauh lebih bersih, lebih cepat lagi daripada Shell pembersihannya. Kalau Shell itu efeknya benar-benar full setelah hari kedua. Nah kalau bensin BP setelah 2 kiloan gitu ya, udah langsung full kayaknya. Ini sekarang penulis sudah merasakan tarikan bawah, kebersihan mesin kayak meningkat. Jadi kebersihan mesin meningkat. Sentakan awal gas itu terasa makin besar ya. Cuma ketika kecepatan 40 ke atas, penulis kayak nggak ngerasa ada peningkatan ya. Jadi kebersihan mesin meningkat, tapi tenaga kayak belum. Entah sebentar lagi bisa ngecek nggak ya, ngecek kecepatan konstan nggak ya. Lihat potensi iritnya. Kecepatan sekarang stabil nggak? Kadang susah stabil itu. Ada orang yang entah mengapa milih jalan di tengah-tengah walau dia pelan. Wes, semoga-moga bisa stabil. Ini kecepatan ya segitu 59, 58. Aduh kurang pelan. Kenapa sih? Susah emang. Kalau di jalan raya nggak bisa terserah kita ya. Untuk sementara angkanya masih termasuk besar ini, 54,2. Entah apa kondisinya lebih panas daripada kemarin sore ya. Soalnya kemarin sore juga penulis agak malam ya. Waduh, kritika nih, waktunya ganti oli aja. Oli ini wis mulai keenceran.
tapi ya wis lah, jalan konstan ya. Ya semoga nggak banyak halangan nih. Iya sekitar 55 lah ini. Ya ini wis sekitar 55, wis kondisinya nggak memungkinkan ya. Jadi untuk sementara anggap aja masih nggak ada peningkatan. Ini kan kita bandingkan antara jalan Sabtu kemarin dengan apa jenenge jalan kemarin sore malam ya, kemarin petang. Jadi kemarin petang bisa 61 ya. km per liter waktu di jalan. Ini pakai 55, wis anggap aja masih normal lah ya. Anggap cuacanya agak panas, walau nggak sepanas siang hari bolong jam 1, ini masih termasuk dingin. Jadi untuk irit untuk sementara penulis belum dapat, jadi masih belum sesuai dengan klaimnya yang 20% lebih irit ya, minim ya, itu kan 20 sampai 40%. Ini 20% belum dapat. Terus RPM rendah, iya lebih bersih karena ya penulis pakai bensin Pertalite ya. Bensin yang wah wis kotornya gak karu-karuan. Jadi penulis anggap aja merasakan efek pembersihnya lah. Efek pembersihnya aditif Akasu. Cuma untuk tenaga penulis belum dapat. Tenaga maksudnya kalau dipakai lebih dari 40 ya. Jadi tapi efeknya beda ya, beda dari ketika pakai nyoba minyak atsiri. Kalau pakai minyak atsiri kecepatan di bawah 40, dipakai kecepatan pelan terus gitu ya, makin lama makin nyentak. Tapi begitu sudah dipakai gaspolan hilang ya. Kalau ini nggak ada efek seperti itu karena ya bukan minyak atsiri, jadi nggak ada apa istilahnya lendir yang nggak kebakar lah ya, mestinya kayak gitu. Walau disebut Akasu itu tidak mudah terbakar. Kalau tidak mudah terbakar itu sifatnya mirip engine cleaner Honda itu yang pernah penulis coba sebelumnya penulis coba engine cleaner Honda ya, efeknya mungkin sama dengan ini ya. Di RPM rendah lebih tegas ya, lebih nyentak, tapi dipakai RPM tinggi kurang tenaganya. Kalau Honda engine cleaner pengurangan tenaganya di RPM tinggi agak banyak ya, bikin lambat motor juga, walau nggak sebanyak Clino 1 PRF Turbo. Kalau Clino 1 PRF Turbo berkurangnya tenaganya sangat banyak. Jadi mungkin nanti lah ya, mungkin nanti sore baru bisa yakin efeknya gimana. Untuk sementara Akasu tidak sesuai dengan klaimnya. Ini berapa kilometer, bisa nggak 10 kilometer ya, tidak sesuai dengan klaimnya yang menambah performa, yang nambah irit. Tapi untuk mesin bersih kayaknya penulis setuju, kayaknya mesin jadi makin bersih. Iya, tapi kalau penilaiannya seperti itu iya gimana ya, ya wes lihat nanti lah ya, nanti penulis tambah lagi sore. Sementara ini penulis upload dulu
Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.